Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Kinerja IPB, perkenalkan nama saya Muhammad SPDI, guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 17 IPB, sekaligus mahasiswa IPB B3 tahun 2025 di LPTK IAIN Lansa dengan NIM 10.720.2556. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di NIM 17 video kelas 4 mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surat Al-Maun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, ya, kita akan melanjutkan materi terkait dengan surah Al-Maun. Dan sebelum itu, Bapak ingin di awal pembukaan mengajar ini menyampaikan sebuah kata pepatah dan semangat dalam belajar. Sudah mulai? Konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ini bagus. Jadi sebelum itu sama-sama kita berdoa di awal mulai pembelajaran yang dipimpin oleh ketua. Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah siap untuk mulai belajar. Sebelum itu Bapak menyapa kalian pada hari yang sebagai ini, ya, di pertemuan tentang materi surah Al-Maun. Ya, kira-kira udah siap untuk belajar? Ya, bagaimana kabar hari ini? Ada Bapak semua? Alhamdulillah. Jadi sebelum itu Bapak ingin menjelaskan ataupun mengulang lagi pelajaran pertemuan yang sudah lalu, ya, berkaitan dengan surah Al-Maun. Ya, namun nanti kita akan melanjut materi berkaitan surah Al-Maun dengan poin surah Al-Maun, terjemahan Al-Maun dan isi kandungan. Nanti ada Bapak bagikan LKPD baik secara kelompok ataupun secara mandiri. Dan sebelum itu, ya, Bapak ingin sampaikan sedikit materi yang sudah lewat berkaitan dengan surah Al-Maun. Coba semua perhatikan. Udah semua siap? Ya, kalau sudah siap, Bapak rasa mungkin di buku kalian ada, ya, surah ataupun ayat Al-Maun, ya. Coba sama-sama buka buku cetakan. Udah, coba perhatikan ini belajar tentang surah Al-Maun. Ya, sebelum itu sesuai yang bersama Bapak sampaikan, ya, coba ya, di halaman udah halaman 31, halaman 31
Al-Maun. Ini merupakan pertemuan yang sudah lewat, yang Bapak ulang lagi sedikit tentang surah Al-Maun. Coba diperhatikan sama-sama di halaman 31 di buku kalian semua. Ini ada ayat yang terkandung dalam surah Al-Maun. Sama-sama kita baca ya, dan dipimpin oleh satu orang ke depan ya, yang Bapak tunjuk. Rasakan? Ya, bismillah pertolongan. Bapak rasa kita semua sudah menghafal surah Al-Maun. Al-Maun terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Ya. Jadi yang kemungkinan kalian tidak sengaja dalam menghafal surah Al-Maun. Jadi surah Al-Maun Bapak ini terdiri 7 ayat. Untuk lebih jelasnya, ya, ini merupakan pertemuan yang hari ini kita lanjutkan berkaitan dengan surah Al-Maun di kandungan. Ya, sama-sama perhatikan isi kandungan. Ya, udah. Jadi, ya, Bapak sampaikan mengenai kandungan. Ya, sekarang kita ulang kaji dulu materi mengenai arti ya. Selesai dari terjemahan surah Al-Maun baru kita lanjutkan dengan isi kandung dari isi kandungan. Nah, yang pertama coba perhatikan. Tadi sama-sama kita sudah melihat berkaitan dengan surah Al-Maun yang terdiri dari ayat 1 sampai 7. Di sini ya, Al-Maun, coba diperhatikan poin pertama. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Dan poin kedua, surah Al-Maun adalah surah yang ke-17. Selanjutnya jumlah ayatnya ada 7 ayat. Tadi kalian sampaikan 7 ayat. Benar atau salah? Bukan yang 6 ayat? Bukan. Ya. Jadi surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Al-Maun adalah surah yang ditemukan di kota Mekah sehingga disebut dengan surah Mekah. Dan di sini yang harus kalian kuasai pahami apa kandungan ataupun yang arti yang terkandung dalam satu ayat, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Ini penjelasan dari surah Al-Maun. Dan yang selanjutnya Asmaul Nuzul. Asmaul Nuzul surah Al-Maun ditemukan berkenaan dengan orang-orang yang munafik yang suka memamerkan salat. Tadi Bapak ada sampaikan sedikit ya, walaupun Bapak tanyakan di sini masalah surah Al-Maun. Jadi bukannya arti ya. Coba diperhatikan di artinya. Arti. Udah. Arti dari surah Al-Maun. Kira-kira yang kelompok ini ya, siapa yang baca arti daripada surah Al-Maun ayat 1? Coba. Ya. Baca artinya ayat yang 1. Ya. Ya, yang pertama bisa diperhatikan di buku masing-masing ya. Tahukah? Kamu orang yang mendustakan agama, Ya, di sini Bapak jelaskan sedikit. Walaupun ini buku udah tertulis ya, ayat 1 sampai ayat 7 artinya, yang bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang berpaling dari orang yang berpaling. Maksudnya apa? Orang beriman tetapi dia menyia-nyiakan ataupun mengabaikan hal yang memang berkaitan dengan waktu yang kita gunakan untuk baik dalam beribadah. Ini poin yang kita ambil bahwasanya orang-orang yang mendustakan agama nanti ada terkandung di arti nanti poin selanjutnya akan Bapak jelaskan. Dan yang kedua, coba arti kedua
maka diberkatilah orang yang mengasihi anak yatim. Ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Yang mana Bapak? Yang kedua siapa coba? Artinya apa yang kedua? Yang kedua tadi yang kedua. Orang yang menghargai al-aitan ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikan ladzi yad'u yatim. Yaitu apa artinya? Orang-orang yang menghargai anak yatim. Ya, coba dengar. Ketika kita salat rahim, ataupun salat beribadah, tetapi ada yang kita terlewatkan. Apa terlewatkan? Ada anak yatim, kita tidak ada kepedulian. Dalam hal ini berarti walaupun kita ibadah kita rajin dan ibadah-ibadah sunnah yang kita jalankan dan disiplin waktu, tapi ada satu yang kita abaikan, yaitu mengabaikan anak yatim. Bahkan ketika kita menghabiskan anak yatim itu akan menjadi hal yang sangat fatal. Karena kenapa? Karena nanti di poin selanjutnya, tahukah kamu orang-orang yang celaka dan salat, nanti akan dijelaskan. Bukan orang yang celaka salat, tapi ada dijelaskan di poin selanjutnya. Coba dibaca, baca arti yang ketiga. Ya, yang selanjutnya, dan tidak di arti surah Al-Maun ayat yang ketiga, tidak memberikan bantuan ataupun pertolongan ataupun makanan kepada siapa? Fakir miskin. Salah satunya di samping kita orang-orang yang menistakan agama, mengharapkan yatim, itu juga berarti orang-orang yang yang tidak memperdulikan fakir miskin. Karena kenapa? Di saat kita tinggal di sebuah di sebuah desa, bahkan di desa itu ada rumah yang dekat berdampingan tetangga kita, malah kita orang yang ada ekonominya, ada tetangga kita yang memang harus kita memberikan sebagian harta kita, bahkan kita sangat-sangat tidak mempedulikan sehingga ibadah yang kita jalankan melebihi daripada orang lain. Ini yang harus kita evaluasi. Apa maknanya? Berarti ibadah yang kita jalankan sehingga ada tetangga kita yang tidak kita memberikan perhatian ataupun memberikan bantuan kepada fakir miskin, itu sama saja kita dengan ibadah kita dianggap sia-sia, ya kan? Kita hanya memfokuskan kepentingan diri pribadi kita, sehingga kita ada orang yang terlantar tidak memberikan bantuan. Ya, selanjutnya coba baca di arti ayat keempat coba baca. Ya barusan ada Bapak sampaikan, ada enggak? Ada Bapak kaitkan, maka celaka orang yang ini jangan salah. Coba dilihat kembali di arti surah Al-Maun ayat keberapa? 4. Apa artinya? Coba semua. Maka celakalah orang yang salat. Ya, maka celakalah bagi orang yang salat. Ini yang salah pemahaman. Ya, Bapak, apa celaka orang salat? Ini, tadi yang Bapak jelaskan di poin ayat kedua dan ketiga, ini baru kita jumpai bahwa celaka bagi orang salat. Ada tanda petiknya, maksudnya tanda koma, bukan celaka bagi orang salat, tetapi dia orang celaka salat, orang-orang yang seperti tadi, orang yang menghati anak yatim. Terus apa lagi? Orang orang yang tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, itu udah kan? Udah ada jawabannya. Itulah orang yang celaka, orang yang salah. Bukan orang salah itu celaka, bukan. Tapi intinya orang yang maka celakalah orang yang salah itu yang terkandung dalam arti surah Al-Maun ayat 4. Itulah orang-orang yang menghargai anak yatim dan orang yang tidak memberikan bantuan kepada miskin. Nah, sekarang apa lagi? Coba baca di ayat 5. Lumayan lah ya. Ayat 5. Artinya? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat. Ya,
kafir, ini pikiran kita nggak tenang, pikiran mungkin ya terfokus ke arah lain. Bahkan dari 4 rakaat salat duhur bisa jadi 3 rakaat, bisa jadi 5 rakaat. Kenapa? Karena lalai, tidak terfokus dengan salat. Ini contoh yang paling dekat. Ngerti kan? Selanjutnya di ayat yang keberapa? Ke-6. Baca artinya. Ya, selanjutnya berbuat ria. Bagaimana maksud dari arti ayat yang ke-6? Orang yang berbuat ria. Tahu apa pengertian ria? Tahu? Apa pengertian dari ria? Ini salah satu penyakit batin, ria. Di saat kita berbuat sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, kita ada ya rasa ria yang ada pada diri kita sendiri. Contohnya apa, Pak? Siapa tahu apa contohnya? Siapa yang ada bisa menjelaskan contohnya? Bisa? Ria itu bagaimana? Ada? Ria dalam salat yang akan dilakukan kembali, yaitu di ketika kita salat, ya, kita khusyuk ibadah kita, bukan hanya kita ya benar-benar niat karena Allah. Ini yang sangat kita takuti ya. Karena kenapa? Orang yang ria dalam salat itu kita hanya dilihat oleh orang lain, umpamanya kita rajin salat, sehingga kita ya tidak pernah evaluasi diri kita sendiri bahwasanya kita salat ini untuk siapa. Ya, bisa saja kita misalnya mempersembahkan salat, yang namun intinya kita di saat yang mulai dari takbir Allahu Akbar, berarti fokus kita pada siapa? Ingat apa? Nggak ada nanti bisa bilangkan kita ada orang yang melihat kita, ya, kita rajin ibadah. Itu merupakan salah satu poin yang terkandung ya dari surah orang-orang yang berbuat ria. Makanya orang yang berbuat ria itu ya tidak pernah ibadahnya ya merasakan apa? Lezat. Maksudnya apa? Tidak merasakan kenikmati. Ya, buru-buru. Kalaupun dia misalnya ya salatnya sampai dari 10 menit berjalan sampai 20 menit, itu barangkali bukan berbuat untuk salat benar-benar kita untuk fokus niat kita, tapi kita ada niat yang nggak bisa. Bisa saja seperti yang Bapak bisa jelaskan, kita dilihat oleh orang lain bahwa salat kita rajin, dia alim. Ya, semoga anak-anak Bapak semua tidak ada yang ada pada pribadi kita masing-masing. Di saat salat kita hanya ada perasaan ataupun anggapan salat saya persembahkan ataupun dilihat oleh orang lain bahwa saya rajin salat dan rajin ibadah. Mungkin itulah contoh, salah satu contoh yang berkaitan dengan orang yang berikut lain. Nah, selanjutnya ayat ke berapa? Ayat ke-7. Dan enggan memberikan bantuan. Iya. Udah, dari perhatikan semua. Dan memberikan bantuan. Dan enggan memberikan bantuan. Iya, dan enggan memberikan bantuan. Kira-kira sebelah sini. Yang anak laki. Kata enggan itu apa maksudnya? Bisa dilihat itu artinya enggan dan enggan memberikan bantuan. Bagaimana maksudnya? Ini laki ya, kelompok ini bagaimana? Iya, bagus. Tidak. Ya, tidak memberikan bantuan. Ini bantuannya kan harus sudah Bapak jelaskan. Bantuan kepada anak yatim, bantuan terhadap fakir miskin. Jadi dalam hal ini enggan tidak memberikan bantuan. Di saat seorang ibadahnya rajin, tapi di ekonominya ya hartanya banyak, hidupnya ya dekat dengan tetangga, tapi malah kita tidak ada rasa untuk saling memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ibadah yang kita kerjakan dengan hal demikian diterima oleh Allah?
menghargai anak yatim, ya, tidak memberikan bantuan kepada fakir miskin, berbuat ria dalam ibadah, terus apa lagi? Ya, tidak memberikan bantuan. Dan satu lagi ada celaka orang-orang yang salah, ya, poin-poin ayat yang terkandung dalam surat Al-Maun. Ya, nah, ada nggak manfaatnya? Ketika kita misalnya ibadah kita rajin, sehingga kita tidak, ya, memberikan bantuan kepada orang lain, ya, ada nggak manfaatnya kita buat ibadah kita rajin? Ada manfaatnya? Nah, jawabannya apa kalau kita ada manfaat? Jawabannya apa? Malah kita ibadah tidak diterima oleh Allah. Intinya yang terkandung dalam arti surah Al-Maun itu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat berapa? 7. Berarti ya kita harus perhatikan. Dan orang-orang yang bagaimana? Ia tidak termasuk orang yang celaka dalam saat. Ya, ingat. Udah, diingat ya. Yang perlu digarisbawahi, orang-orang yang celaka. Jadi dalam saat ini jangan salah ya. Makanya orang celaka salat, ya nanti celaka salat. Maka itu ada tanda kutipnya, yaitu tanda komanya. Lanjutannya yaitu orang-orang yang sudah Bapak jelaskan tadi. Arti daripada ayat 1 dan ayat berapa? Iya, ya. Nah, Bapak rasa kalian udah pahami dan punya ataupun arti yang dari surat Al-Maun. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan surah ataupun arti dari surah Al-Maun yang bisa Bapak jelaskan? Ya, ada? Ada? Ada. Iya, coba. Bagus. Nggak ada. Ya, Bapak rasa semua udah ngerti ya? Ya, kalau sudah ngerti, berarti untuk arti dari surah Al-Maun, ya, sudah untuk hari ini berarti bisa dilanjutkan dengan isi kandungan. Coba perhatikan dalam isi kandungan. Dan ya, coba perhatikan isi kandungan surah Al-Maun. Sesudah kita mengetahui bahwa arti dari surah Al-Maun yang terdiri daripada ayat 1 sampai 7. Nah, sekarang apa isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Maun? Coba perhatikan sama-sama ya, di Bapak baca. Surah Al-Maun menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya kan? Terus mereka mengaku sebagai muslim, tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat rajin beribadah hingga hukum Islam yang kelima, haji, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, kikir, pelit ketika diminta bantuan untuk menolong sesama muslim untuk tetap kepada fakir miskin. Nah, ya. Sekarang anak bapak semua bisa diperhatikan isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Maun, bahwasanya arti yang terdapat dalam surah Al-Maun yang bisa Bapak jelaskan, ada tak ungkapan bahwa orang yang rajin ibadah itu tetapi dia riya, ya, dan dia tidak memberikan bantuan fakir miskin dan tidak menghargai yatim, ya, tidak memberikan bantuan kepada sesama muslim untuk tetap fakir miskin. Nah, ibadahnya diterima enggak? Ini, kalau kalian perhatikan dalam isi kandungan, diterima oleh Allah? Tidak. Nah, sedikit Bapak tambahkan dalam isi kandungan, walaupun dalam arti tadi sudah sangat jelas Bapak jelaskan, ya, Bapak tambahkan sedikit apa makna dari isi kandungan surah Al-Maun. Ya, yang perlu, ya, di garis bawah di sini, mereka mengaku sebagai muslim, tetapi sering meninggalkan aturan agama Islam. Ya, ini kaitannya. Nah, dalam hal ini orang mengaku muslim, ibadahnya rajin. Nah, di saat salatnya salat wajib tidak pernah tinggal, bahkan tepat waktu, ya, disiplin waktunya, bahkan salat sunnah dikerjakan.
Tapi ada hal yang di luar itu dia hanya untuk kepentingan diri sendiri, dia mengabaikan orang lain, sehingga ibadahnya seperti jawaban yang barusan saya jawab, diterima enggak agama? Tidak kan? Nah, karena kenapa? Inilah salah satu aturan ataupun orang-orang yang mendustakan agama, ya. Nah, terus apa? Walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat lagi beribadah hingga Islam yang kelima. Ini salah satunya lagi. Walaupun Islam bahkan haji sudah berapa kali pergi ke Mekah, tapi ya ada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan dia telantarkan, ya, ibadahnya tidak diterima. Walaupun kita mengaku sebagai orang Muslim, takut nggak? Takut? Kan? Ya, makanya ya, di sini yang harus kita perhatikan, jangan pikir apa pikir apa? Pelik. Satu lagi apa? Sombong. Nah, ketika diminta bantuan untuk melakukan sesama muslim untuk bersedekah kepada fakir miskin, maksudnya apa? Ini di poin baris yang terakhir, apa ya? Ketika diminta bantuan untuk melakukan sesama muslim untuk sedekah kepada fakir miskin. Nah, di saat kita ada orang yang meminta bantuan fakir miskin, kita enggan, kita tidak memberikan bantuan secara kita sanggup dari ekonomi harta kita. Ya, jadi sangat disayangkan orang-orang yang salatnya tepat waktu dan ya mengerjakan ibadah-ibadah lain, tapi mereka itu tidak memikirkan ataupun memikirkan tentang diri sendiri, tidak memberikan kepada orang lain, maka ini sia-sia. Nah, inilah poin sedikit isi kandungan semua yang Bapak jelaskan. Kira-kira sudah mengerti? Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada. Udah jelas? Udah jelas? Sudah jelas? Masih semangat? Masih. Udah, kalau masih semangat, ya. Sebentar lagi baru kita lanjutkan, ya. Ini coba diperhatikan. Ini apa? Surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk kan? Nah, sebelum itu Bapak ingin kalian kasih waktu 3 menit, ya. 3 menit lihat ini dulu sebelum sebentar lagi Bapak kasih tugas secara mungkin kelompok, secara mandiri ataupun semua, ya, untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar ataupun di majelis. Kalian bisa jawab 3 menit, ya. Coba baca buku dulu 3 menit dibaca, ya. Berarti ya kita harus perhatikan, dan orang-orang yang bagaimana? Ia tidak termasuk orang yang dilakukan dalam saat, ya. Ingat, udah diingat, ya. Yang perlu digarisbawahi, orang-orang yang celaka, oke, dalam saat ini kan salah, ya. Makanya orang celaka salah, ya, nanti celaka salah, maka itu ada tanda kutipnya, yaitu tanda komanya. Lanjutannya yaitu orang-orang yang sudah Bapak jelaskan tadi, arti daripada ayat 1 dan ayat berapa? Iya, ya. Nah, Bapak rasa kalian udah pahami dan punya ketentuan ataupun arti yang dari surat Al-Mulk. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira ada nggak pertanyaan yang berkaitan dengan surah ataupun arti dari surah Al-Mulk yang bisa Bapak jelaskan? Ya, ada? Ada? Ada. Iya, coba. Bagus. Enggak ada. Ya, Bapak rasa semua udah ngerti, ya. Ya, kalau sudah ngerti, berarti untuk arti dari surat Al-Mulk, ya, sudah untuk hari ini berarti bisa dilanjutkan dengan isi kandungan. Coba perhatikan, dan ya. Coba perhatikan isi kandungan surah Al-Mulk. Sesudah kita mengetahui bahwa
arti dari surah Al-Ma'un yang terdiri daripada ayat 1 sampai 7. Nah, sekarang apa isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un? Coba perhatikan sama-sama ya, di bawah baca. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya kan? Terus mereka mengaku sebagai muslim, tetapi sering meninggalkan aturan-aturan agama Islam. Walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat rajin beribadah hingga hukum Islam yang kelima, haji, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka sombong, kikir, pelit ketika diminta berbuat untuk menolong sesama muslim untuk tetap kepada fakir miskin. Nah, ya. Sekarang anak bapak semua bisa diperhatikan isi kandungan yang terkandung dalam surah Al-Ma'un, bahwasanya arti yang terdapat dalam surah Al-Ma'un yang bersama bapak jelaskan, ada tak ungkapan bahwa orang yang rajin ibadah itu tapi dia riya, ya, dan dia tidak memberikan bantuan fakir miskin dan tidak menghargai ya, tidak memberikan bantuan untuk sesama muslim untuk tetap fakir miskin. Nah, ibadahnya diterima enggak? Ini kalau kalian perhatikan dalam sekarang, diterima oleh Allah? Tidak. Nah, sedikit bapak tambahkan dalam isi kandungan, walaupun dalam arti tadi sudah sangat jelas bapak jelaskan, ya, bapak tambahkan sedikit apa makna dari isi kandungan surah Al-Ma'un. Ya, yang perlu ya di garis bawah yang di sini, mereka mengaku sebagai muslim, tetapi sering meninggalkan aturan agama Islam. Ya, ini kaitannya. Nah, dalam hal ini orang mengaku muslim, ibadahnya rajin. Nah, di saat salatnya, salat wajib tidak pernah tinggal, bahkan tepat waktu, ya, disiplin waktunya, bahkan salat sunnah dikerjakan. Tapi ada hal yang di luar itu, dia hanya untuk kepentingan diri sendiri, dia mengabaikan orang lain, sehingga ibadahnya seperti jawaban yang barusan kalian jawab, diterima tak agama? Tidak, Nah, karena kenapa? Inilah salah satu aturan ataupun orang-orang yang mendustakan agama, ya. Nah, terus apa? Walaupun secara lahiriah mereka sudah terlihat dari beribadah hingga Islam yang kelima. Ini salah satunya lagi. Rukun Islam, bahkan haji sudah berapa kali pergi ke Mekah, tapi ya ada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan dia telantarkan, ya, ibadahnya tidak diterima. Walaupun kita mengaku sebagai orang muslim, takut nggak? Takut kan? Ya, makanya ya di sini yang harus kita perhatikan, jangan pikir apa pikir apa? Pelit. Satu lagi apa? Sombong. Nah, ketika diminta bantuan untuk menolong sesama muslim untuk bersedekah kepada fakir miskin, maksudnya apa? Ini di poin barisan terakhir, coba lihat. Ketika diminta bantuan untuk menolong sesama muslim untuk bersedekah kepada fakir miskin. Nah, di saat kita ada orang yang meminta bantuan fakir miskin, kita enggan, kita tidak memberikan bantuan secara kita sanggup dari ekonomi harta kita. Ya, jadi sangat disayangkan orang-orang yang salatnya tepat waktu dan ya mengerjakan ibadah-ibadah lain, tapi mereka itu tidak memikirkan ataupun memikirkan diri sendiri, tidak memberikan dan ibadah lain, kita ini sia-sia. Nah, inilah poin sedikit isi kandungan surah Al-Ma'un yang Bapak jelaskan. Kira-kira sudah mengerti? Ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada. Udah jelas? Udah jelas? Ya, dulu. Sudah jelas? Masih semangat? Masih. Udah, kalau masih semangat, ya. Sebentar lagi baru kita lanjutkan, ya. Ini coba diperhatikan. Ini apa? Surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un kan? Nah,
Bapak ingin kalian kasih waktu 3 menit ya. 3 menit lihat dulu sebelum bentar lagi Bapak kasih tugas secara mungkin kelompok, secara mandiri ataupun semua ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar ataupun di papan tulis. Kalian bisa jawab 3 menit ya. Coba baca buku dulu 3 menit. Dibaca ya. Yang bersuara G, boleh ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan ini ada LKPD yang sudah Bapak persiapkan untuk kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang yang Bapak bagi ini, walaupun kalian duduk berkelompok, bisa kerja sama. Yang isi boleh 1 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Fokus kelompok, kerjaan dulu. Ya. Ya, sekarang untuk menutup proses belajar ataupun pertemuan kita di hari yang sangat berbaik terkait dengan materi surah Alhamdulillah selesai kita belajar dan kita tutup dengan doa majelis ataupun doa selesai belajar.